Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, atau sekedar mitos? Banyak orang hilang di pantai selatan, tapi yang aneh, tidak semuanya ditemukan kembali. Dan beberapa yang selamat justru menceritakan hal yang sama. Mereka bilang mereka dibawa ke sebuah kerajaan di bawah laut, dipimpin oleh satu sosok yang namanya sudah dikenal selama ratusan tahun, Nyai Roro Kidul. Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, ada satu kepercayaan yang terus hidup, bahwa laut ini bukan sekedar laut, tapi sebuah kerajaan. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Salah satu kisah paling terkenal menyebutkan bahwa ia dulunya adalah manusia, seorang putri kerajaan bernama Putri Kandita. Karena kutukan, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit. Ia mengasingkan diri dan akhirnya menceburkan diri ke Laut Selatan Jawa. Namun, bukannya mati, ia justru berubah menjadi penguasa Laut Selatan. Dalam kepercayaan Jawa, ada dua sosok yang sering disamakan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul. Satu dianggap sebagai penguasa tertinggi, dan satu lagi penghubung dengan manusia. Kisah ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan sejarah Panembahan Senopati. Ia dikisahkan bertemu langsung dengan Sang Ratu Laut Selatan dan membuat perjanjian bahwa kerajaan Mataram akan selalu dilindungi oleh kerajaan Laut Selatan. Hingga hari ini, ada tempat-tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan tersebut. Salah satunya Pantai Parangtritis. Dan tempat paling terkenal, Grand Inna Samudra Beach, tepatnya di kamar 308. Banyak orang datang bukan untuk menginap, tapi untuk mencari bukti keberadaan Nyi Roro Kidul. Mereka merasakan aroma melati, suhu dingin, bahkan mereka merasa diawasi ketika berada di kamar tersebut. Namun, cerita paling menyeramkan datang dari mereka yang hampir tenggelam terseret ombak. Beberapa mengaku melihat dunia lain yang isinya adalah istana yang sangat megah, namun bernuansa dingin. Banyak prajurit, banyak wanita cantik, dan ada satu sosok wanita berpakaian hijau. Di malam tertentu, terutama satu suro, beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan dari arah laut. Tapi suaranya lirih, namun sangat jernih didengarkan di telinga dan sangat jelas. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Lalu dari mana suara itu berasal? Tapi
Secara ilmiah, pantai selatan memang sangat berbahaya. Salah satu penyebab utamanya adalah rip current. Arus ini bisa menyeret seseorang ke tengah laut dalam hitungan detik. Dan juga pantai selatan rata-rata adalah berupa palung yang sangat dalam. Bahkan, larangan memakai baju hijau sering dijelaskan agar korban lebih mudah terlihat. Sebaiknya menggunakan pakaian berwarna orange. Jadi, apakah semua ini hanya mitos? Atau memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita? Karena sampai hari ini tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan apakah kerajaan itu benar-benar ada atau hanya halusinasi semata. Tapi satu hal yang pasti, Laut Selatan tidak pernah benar-benar sepi. Berani pakai baju hijau. Dan kalau kamu suka konten misteri edukatif seperti ini, subscribe untuk video berikutnya. Karena masih banyak fenomena yang terlihat biasa, tapi ternyata tidak sesederhana itu.